Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, pada abad ke-73 sebelum Masehi, saat itu segerombolan budak melarikan diri dari pelatihan gladiator. Mereka mempersenjatai diri dan membebaskan para budak lainnya, bahkan mengalahkan tentara Romawi. 3 tahun berselang, puluhan ribu budak tersebut tiba di Italia, yang membuat kepanikan luar biasa bagi kerajaan Eropa terbesar dari yang pernah ada di dunia. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang bernama Spartacus. sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Awal mula gladiator adalah sebuah ritual guna memberi pengawalan bagi orang yang telah meninggal kala itu, yakni di pemakaman bangsawan Etruskan, seorang yang pertama kali menempati Roma. Menurut penulis Romawi Tertullianus dan Festus, orang Romawi percaya bahwa darah manusia akan memurnikan jiwa orang yang meninggal dunia. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka gladiator bisa dianggap sebagai pengganti kasar pengorbanan manusia. Pendapat lain dari sejarawan Romawi, yakni Titus Livius, mengatakan pertarungan gladiator pertama kali diadakan pada tahun 310 sebelum Masehi oleh orang-orang Campanians sebagai perayaan kemenangan atas Samnites. Perayaan pertempuran gladiator ini kian menjamur tatkala keluarga M. Brutus merayakan pemakaman pada tahun 264 sebelum Masehi. Bahkan guna menambah skill para petarung, sekolah gladiator pun dibuka dan jenis pertarungan pun kian berkembang pesat. Sebagai salah seorang gladiator, Spartacus sering dilihat sebagai pejuang bagi orang-orang tertindas yang telah menginspirasi banyak penulis modern sejak abad ke-19. Ketokohan Spartacus menjadikannya sebagai pahlawan rakyat bagi budaya kuno maupun modern. Spartacus awalnya adalah pasukan Thracian yang ditangkap oleh kerajaan Roma dan dibeli oleh Lentulus Batiatus sebagai budak untuk selanjutnya dilatih menjadi gladiator. Profesor Hausler mengatakan bahwa Spartacus berasal dari Thrace dan ia hidup di bawah pemerintahan kerajaan Thracian atau biasa disebut Spartociadae yang didirikan oleh Spartacus I. Spartacus mungkin merupakan nama panggung yang diberikan kepadanya di sekolah pelatihan gladiator. Sebagai penulis Romawi, Plutarch mendeskripsikan Spartacus
sebagai orang yang berjiwa tinggi, gagah berani, dan lebih mirip seperti orang Yunani daripada orang Romawi. Orang-orang Romawi memperlakukan budak-budak mereka dengan sangat buruk, dan cukup banyak dari mereka yang akhirnya melawan tuannya. Pada saat yang sama, perang budak di Romawi pun berlangsung selama bertahun-tahun. Pada hakikatnya, kebebasan bukanlah semata-mata penyebab para budak tersebut memberontak, namun karena adanya motivasi balas dendam dan pelarian. Puncaknya adalah pemberontakan budak yang dipimpin Spartacus pada tahun 73 sebelum Masehi. Kala itu, Spartacus beserta sekitar 70 budak lainnya melarikan diri. Beberapa tahun berselang, Spartacus mengumpulkan cukup banyak budak dan berhasil mengalahkan legiun Romawi dalam berbagai pertempuran. Bangsa Romawi tidak langsung mengumpulkan kekuatan karena beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah suatu peperangan, melainkan hanyalah sebuah penyerbuan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan pasukan Spartacus makin membesar hingga berjumlah sekitar 70.000 orang. Setelah 3 tahun menghadapi pertempuran berdarah, Romawi akhirnya berhasil mengalahkan Spartacus dan para budaknya. Seperti yang ditulis sejarawan Appian, Romawi kehilangan sekitar 1.000 tentaranya, sementara 6.000 budak pemberontak berhasil tertangkap. Nasib Spartacus pun tak jauh berbeda. Sang pemimpin gladiator ini pun tewas dalam pertempuran tatkala dikepung tentara Romawi saat membela diri. Namun, kisah legenda Spartacus ini tak lekang oleh zaman. Di dunia modern, perjuangan Spartacus banyak menginspirasi, baik berupa drama, buku, film, tim olahraga, musik, puisi, maupun serial televisi. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.